Pagi Lur, berjumpa lagi dengan saya. Saya sedang goes. Ini tadi bertiga, yang saya ke kanan, yang dua ke kiri, nggak tahu. Tapi nggak masalah, nanti kita ketemu di pom bensin. Saya ingin sedikit share terkait dengan masa recovery ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah kena COVID, syukur alhamdulillah kalau tidak dirawat. Tapi kalau sudah COVID harus isoma selama 14 hari minimal. Kemudian kalau yang sudah pernah rawat inap dengan perawatan sedang atau ringan ataupun berat, itu akan beda. Karena kalau sudah rawat inap, waktu isoman itu butuh adaptasi. Ada yang masih ada sedikit keluhan, ada yang susah tidur, kecemasan masih tinggi, atau mengawali tidur juga susah. Itu juga sering terjadi. Batuk atau dahak juga masih ada yang masih mengeluhkan. Kemudian masih buat aktivitas mudah lelah, mudah capek, atau bangun tiba-tiba tengah malam. Itu banyak faktor. Jadi ada psikis, ada fisiknya juga, mungkin sebelumnya belum terlatih, atau bisa juga karena ada komorbid, artinya ada penyerta lain yang mempengaruhi adaptasi waktu isolasi mandiri. Tapi itu bukan apa, tapi tetap semangat, karena intinya isolasi ya hampir sama sih dengan kita perawatan. Harus jaga stamina, banyak makanan bergizi, banyak istirahat, pola tidur kita jaga, pola aktivitas olahraga dan sebagainya kita jaga juga. Itu yang saya lakukan. Nah, sekarang saya sudah mengalami isolasi selama 16 hari kalau nggak salah ya. Saya sudah selesai, kemudian saya lanjut masuk kerja. Itu kurang lebih 1 mingguan ya, 1 minggu kerja. 1 minggu kerja itu pun saya masih membatasi diri, artinya tidak terlalu bekerja berat yang menguras fisik. Kemudian pola pikir pun kita rileks, artinya tidak terburu-buru. Biasanya kita punya target hari ini selesai, saat ini harus selesai, segera atau situ. Kita coba tahap demi tahap. Ritmenya kita jaga supaya tidak ada kecemasan atau biasanya sih kalau kita ada pekerjaan, kita kebawa ke rumah, kita pikirkan, malam kita pikir besok solusinya bagaimana terkait rumah sakit. Kita pikirkan pagi, bangun pagi, nanti kita sudah planning jam 7 kita mau ngapain dulu, ini kita tata. Setelah itu nanti selesai apa yang harus dikerjakan, atau kita main beberapa papan catur, artinya satu dibagi untuk kerjaan ini, satu yang ini, satu ini, nanti supaya target hari ini selesai dan sebagainya. Itu yang tips saya waktu bekerja. Jadi sementara sih masih masuk atau bukan masuk ya, masih observasi atau cek di ruangan-ruangan yang merawat COVID dengan proteksi yang sama. Jadi kadang ya kita pakai double masker bedah itu. Kemudian untuk diri saya sendiri di rumah ya, kita aktivitasnya kalau pagi saya sempatkan olahraga, bisa kita pilih jamnya, sesuaikan dengan kondisi cuaca juga. Kalau sekarang ini kan lagi cerah, saya outdoor aja naik sepeda. Tapi kalau nggak cerah ya kita indoor, depan TV, kita cari mode YouTube, kita setel senam aja, senam kardio, lanjut senam mengecilkan perut, kemudian lanjut senam-senam yang lain. Itu aja sih. Yang penting berkeringat, kita target 1 jam olahraga, kemudian kita lanjut aktivitas. Kalau jangan lupa buah, itu saya suka sekali. Buah itu merangsang saya untuk aktivitasnya enak, aktivitasnya enggak seger gitu. Jadi sensasi saya makan buah akan terbawa ke dalam sensasi aktivitas saya setelahnya. Misalkan makan buah apel, seger, kriuk-kriuk dan sebagainya, nanti setelah itu senang, pikiran saya senang.
Tapi kalau malam saya usahakan jam 7 malam itu saya makan pisang supaya saya nggak terbangun tengah malam, karena kadang-kala juga terbangun sering kayak kelindian atau mimpi. Kemarin saya mimpi dikejar monster lele, karena saya ingin happy, jadi saya mencoba beternak lele. Jadi masih persiapan terpal atau kolamnya sama rangkanya belum saya isi sih, sampai terbawa mimpi dikejar monster lele. Lucu juga ya monster lele ini. Tapi itu tidak penting, monster lele ngapain juga ngejar saya. Terus saya juga sore itu makan sate ayam, malam mimpi saya dikejar Susana, tapi tidak pakai baju kuntilanak. Lucu kan? Jadi dikejar-kejar, saya nggak tahu apa masalahnya dia ngejar saya. Apakah ini efek dari COVID? Saya juga nggak tahu. Apakah ini karena alam bawah sadar saja? Jadi yang perlu saya garis bawahi bahwa apa yang kita aktivitas sore atau aktivitas sebelum tidur itu yang kita lakukan atau kita pikirkan biasanya akan terbawa ke alam bawah sadar waktu kita tidur. Jadi usahakan yang happy saja biar enak. Jadi setelah itu saya seringkali nyetel lagu-lagu yang saya suka, lagu kerohanian, lagu Banyuwangi, kemudian nonton stand up komedi. Akhirnya waktu saya tidur enak, nyanyi saya. Saya nyanyi kadang ngelawak sendiri juga stand up gitu. Untungnya saya tidak bangun langsung berdiri ngelawak pegang mic kemudian tidur lagi, enggak. Nah, jadi itu hanya sekedar bagaimana tips kita mengurangi kecemasan kadang, karena kalau kecemasan pasti tidak akan semangat. Kemudian waduh, Dokter Yowan telepon. Oh ya, itu yang bisa saya kerjakan. Ini masih aktivitas mau ke Gunung Puncak sana ya. Yuk, makasih. Bye bye, Dokter Yowan telepon.